Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Amma ba'du. Hai anak-anak saleh-salehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaannya pada siang hari ini? Insyaallah kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jika kalian dalam keadaan sehat walafiat, maka bersyukurlah kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kalian dan kepada saya sendiri itu kesehatan tubuh. Namun jika ada kebaliknya, yaitu sebuah penyakit, maka banyak-banyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah sebuah ujian yang dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Oke, anak-anak saleh-salehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan saya. Udah kenal kan? Kalau belum kenal, ingatin. Nama saya Kak Rido. Hai. Oke adik-adik, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran fikih tentang salat. Kemarin kita sudah membahas tentang salat, Kak. Iya, kemarin kita sudah membahas tentang salat. Namun kali ini akan kita ulangin lagi. Oke adik-adik, jadi udah tahu belum? Ada satu hal yang harus kita lakukan sebelum kita memulai pelajaran. Apa itu? Yaitu kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kakak rasa kalian sudah tahu alasannya. Maka dari itu semuanya angkat tangannya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikutin ya, ikutin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa 'amalan mutaqabbala. Nah adik-adik, alhamdulillah kita baru saja sudah selesai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap ilmu yang kita dapatkan kali ini menjadi berkah bagi diri kita sendiri dan khususnya bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Oke adik-adik, kita next masuk materi. Adik-adik udah tahu belum apa itu salat secara bahasa dan secara istilah? Kalau belum tahu nih ya, saya kasih tahu. Salat secara bahasa artinya adalah berdoa. Adapun maksud dari salat adalah suatu perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbir. Takbir itu seperti ini. Allahu Akbar, itu namanya takbir. Dan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi adik-adik, apabila seorang imam telah melakukan takbir Allahu Akbar, itu pertanda bahwa salat sudah dimulai. Jadi adik-adik, ketika salat sudah dimulai, kita dituntut untuk khusyuk, tidak lari sana, lari sini, tidak bermain-main di masjid, apalagi sampai mengganggu kekhusyukan orang-orang yang sedang salat. Adik-adik, salat fardu itu adalah salat wajib. Setiap muslim wajib melaksanakan salat, terutama laki-laki. Laki-laki diharuskan untuk salat berjamaah di masjid, dan perempuan lebih baik salat di rumah saja. Kenapa? Karena kata Rasulullah, sebaik-baik saf bagi laki-laki adalah yang saful ula, saf yang pertama, yaitu saf yang paling depan. Dan sebaik-baik saf atau barisan bagi perempuan itu adalah saful akhir, saf yang terakhir. Jadi adik-adik, laki-laki harus salat di masjid. Laki-laki keren itu salatnya on time, salatnya selalu tepat waktu. Jadi adik-adik, kalau kita mau jadi laki-laki yang keren, salatlah di masjid tepat waktu. Jadi ketika ada muadzin telah mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allah
langsung bergegas ke masjid dan laksanakanlah salat. Oke adik-adik, salat udah tahu belum kalau salat itu adalah tiang agama? Adik-adik coba bayangin, ada sebuah rumah tanpa tiang, kira-kira rumah itu bakal berdiri kokoh apa enggak? Enggak kan? Begitu juga salat. Apabila seorang muslim dia tidak melaksanakan salat, maka agamanya itu bakal roboh. Jadi salat itu ibarat tiang agama adik-adik. Tadi seperti kakak bilang, ketika ada rumah tanpa tiang, maka rumah itu tidak bakal berdiri kokoh. Dan suatu saat rumah itu pasti bakal roboh. Oke adik-adik, kali ini kita akan membahas tentang ketentuan salat fardu. Ketentuan salat fardu meliputi syarat wajib dan syarat sah salat, rukun dan sunnah-sunnah salat, serta hal-hal yang dapat membatalkan salat. Oke adik-adik, kali ini kita akan membahas setidaknya ada 5 syarat wajib salat sebagaimana yang tertera di buku ini. Syarat wajib salat adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum kita melaksanakan salat. Seseorang diwajibkan salat apabila memenuhi syarat tersebut. Jadi adik-adik, ananda soleh-soleha, kalian itu harus memenuhi 5 syarat sebelum salat. Yang pertama adalah beragama Islam. Seseorang itu telah dibebani kewajiban salat ketika ia memeluk agama Islam. Jadi adik-adik, muslim apa muslim? Muslim kan, orang Islam kan? Jadi orang Islam harus salat dan adik-adik harus salat biar keren. Jadi ketika orang telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia sudah wajib salat. Oke adik-adik. Jadi adik-adik harus selalu melaksanakan salat, jangan sampai tinggal. Kemudian yang kedua adalah sudah balik. Jadi adik-adik, seseorang itu dia dituntut untuk melaksanakan salat ketika dia sudah balik, yaitu ketika dia sudah balik. Namun bagaimana Ustaz dengan anak-anak yang umurnya di bawah 7 tahun? Anak-anak seperti itu seharusnya juga harus salat. Kenapa? Karena ketika kita mengajarkannya dari kecil untuk salat, insya Allah dia sampai besar nanti akan terbiasa untuk salat. Anak kecil belum wajib salat, namun dia tetap harus diajari salat. Begitu adik-adik. Kemudian yang keberapa ini? Ketiga. Yang ketiga adalah dia memiliki akal yang sehat. Akal yang sehat yaitu ketika dia sudah bisa membedakan antara bainal haq wal batil, antara yang hak dan yang batil. Membedakan antara yang baik dan yang buruk. Ketika dia sudah mampu untuk membedakan itu, maka dia sudah wajib salat. Terus orang gila wajib salat enggak Ustaz? Tidak. Orang gila dia tidak wajib salat karena pikiran dia dan kejiwaan dia terganggu. Jadi dia tidak diwajibkan untuk salat. Kemudian yang keempat, seorang yang hendak melaksanakan salat, dia itu harus terbebas dari hadas besar dan hadas kecil. Karena Allah Subhanahu wa taala itu jamil, yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah menyukai sesuatu yang indah. Maka dari itu adik-adik, ketika kita hendak melaksanakan salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk berwudu sebelum salat. Apa itu berwudu? Yaitu menyucikan diri dari najis atau bersuci. Jadi adik-adik, ketika hendak salat maka kita harus berwudu. Oke? Kemudian yang kelima adalah dakwah Islam sudah sampai kepadanya. Jadi adik-adik, apabila di kampung-kampung kalian pasti sudah ada murabbi, musyrif, guru ngaji, dai-dai kondang, dan mereka telah menyebarkan agama Islam ini sampai ke kampung-kampung kalian, dan kalian sudah diajarinya bagaimana itu Islam dan bagaimana tata cara salat, serta adik-adik semua sudah tahu bagaimana salat.
Maka ketika adik-adik sudah mengetahui itu, adik-adik diperintahkan untuk sholat, dan sholat itu sudah menjadi kewajiban bagi kita. Oke adik-adik, kita ringkas ya. Yang pertama adalah apa tadi? Beragama Islam, mantap. Yang kedua, sudah baligh. Kemudian yang ketiga, berakal sehat. Dia memiliki akal yang sehat. Yang keempat, bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Kemudian yang terakhir, dakwah Islam sudah sampai kepadanya. Oke adik-adik, hanya sampai di sini yang dapat Ustadz sampaikan. Jadi adik-adik, apabila ada kebenaran, itu semata-mata datangnya dari Tuhannya kakak, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ada kesalahan, kekeliruan, kakak mohon maaf, dan itu datangnya dari diri saya pribadi. Kepada adik-adik dan kepada ibunda di rumah, saya ucapkan terima kasih, syukran, jazakallah khair telah menonton video ini. Dan saya mohon maaf atas kesalahan dari tutur kata, bahasa atau tingkah saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.